Seperti pembahasan sebelumnya, kalau persaingan di grup C round ketiga, kualifikasi Piala Dunia bakal berjalan ketat. Meski timnas Indonesia menjadi tim paling rendah dari segi ranking FIFA, namun kekuatan baru mereka dengan banyak diperkuat para pemain keturunan dari Eropa, membuat calon lawan timnas di grup C telah mempersiapkan beberapa rencana yang terbilang sangat licik. Melihat hal tersebut, jelas membuat Vietnam ini makin ngiri, karena kekuatan Indonesia ini benar-benar sudah diakui oleh tim-tim elit di Asia. Harus diakui, kalau progres timnas Indonesia semakin hari semakin menunjukkan arah perkembangan yang positif. Dengan komposisi pemain yang mayoritas dari Eropa, pada akhirnya membuat pola permainan yang semakin enak untuk dilihat. Dan tak heran, kalau timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia dalam beberapa tahun terakhir. Dan hal itu bisa kita lihat saat timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia, lalu lolos ke semifinal Piala Asia U23. Dan kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di round ketiga ini semula banyak yang menganggap Indonesia hanya akan jadi tim pelengkap. Dan itu memang realita. Sebab di atas kertas emang tim Garuda adalah yang paling gak diunggulkan. Dari sisi pengalaman, statusnya debutan, lalu dari sisi ranking FIFA 134 dunia. Jadi ya dianggap sebagai tim underdog. Tapi tunggu, meski menjadi tim paling rendah dari segi ranking FIFA, namun di round ketiga ini mereka seolah beneran malah nganggep Indonesia ini tim yang begitu kuat, di mana mereka sampai menyiapkan sebuah trik khusus untuk mengerjai Indonesia. Seperti Cina yang menjamu Indonesia di kota yang jauh nan dingin seperti Qingdao. Lalu Australia yang berencana melarang supporter Indonesia hadir. Kemudian Arab Saudi yang menggunakan stadion bersuhu panas buat menjamu Indonesia. Dan Bahrain yang berencana akan main di sore hari agar pemain Indonesia kepanasan. Intinya, semuanya sama-sama akan melakukan apapun agar bisa menang di laga kandang melawan Indonesia. Dan melihat hal tersebut, membuat Indonesia ini beneran udah dianggap setara dengan tim-tim di Asia. Dan hal itulah yang membuat media-media di Vietnam menganggap jika mereka semakin ketinggalan dari Indonesia. Dan tak sampai di situ saja. Teknologi canggih yang digunakan Coach Shin dalam menangani timnas Indonesia juga tak luput dari sorotan media sejuta nguyen. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh Coach Shin untuk meningkatkan kinerja fisik pemainnya adalah dengan mendatangkan pelatih fisik dari Korea Selatan seperti Shin Sang-kyu. Nah, gak cukup mengandalkan pelatih fisik yang handal, di mana pada awal kedatangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia, pada akhirnya disertai juga dengan penggunaan teknologi canggih untuk menunjang performa pemain. Ya, dalam pemusatan latihan pada bulan Februari 2020 lalu, ada hal berbeda yang ditunjukkan Shin Tae-yong, yakni penggunaan teknologi bernama SmartGate. Nah, SmartGate sendiri adalah teknologi yang digunakan spesifik untuk mengukur kemampuan fisik, kebugaran pemain, kecepatan, serta kelincahan tiap pemain. Alat ini berupa tripod yang atasnya terdapat lampu. Semua data pergerakan pemain dari alat tersebut bakal langsung terekam dan terhubung ke komputer maupun gawai. Setelah itu, data tersebut bisa dijadikan evaluasi buat analisis dan tim pelatih. Nah, rupa-rupanya teknologi ini ternyata baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Begitupun di tahun 2021 ketika Shin Tae-yong menggunakan teknologi jam tangan sakti yang terpasang pada setiap pemain timnas. Dikutip Bola Sport, dengan jam tangan itu Coach Shin bisa mudah memonitor kadar air, massa otot, hingga jam tidur anak asuhnya.
Dan jika ada yang bandel dan menyepelekan fisik, sang pemain bisa ketahuan. Dan di tahun 2023 kemarin, Sintayong kembali melakukan gebrakan bersama PSSI dengan menggandeng teknologi jenis baru lagi bernama Metrika Sports. Hal itu sendiri diketahui usai sang produsen Metrika Sports mengumumkan kerjasamanya dengan PSSI lewat cuitan Twitternya. Ya, Metrika Sports sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis berupa video pertandingan, di mana perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini diharapkan akan memudahkan tim analisis Timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Seperti misalnya ketika Sintayong mengirim secara khusus dua analisis timnas, yakni Ferry Patriadi dan Kim Dongjin ke Amman, Yordania, untuk memantau langsung performa timnas Irak ketika melawan timnas Yordania. Nah, dengan modal pengamatan mereka, nantinya akan diaplikasikan dan dibedah dengan menggunakan Metrika Sports. Nantinya sebagai hasil, akan diserahkan langsung kepada Coach Shin untuk jadi bahan pertimbangan terkait taktik dan lain-lain. Dan buat yang belum tahu, kalau perangkat Metrika Sports yang akan menjadi senjata timnas tersebut bukanlah teknologi yang kaleng-kaleng. Sebab dua tim ternama Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica, telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Fenerbahce yang merupakan raksasa Turki menggunakan Metrika Sports untuk pengembangan pemain di akademi mereka. Dan berkaca dari segala hal tadi, pada akhirnya membuat salah satu rival Indonesia di ASEAN merasa tambah jengkel. Menurut salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Duan Minh Xuong, ia secara tegas tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia sekarang ini memang lebih unggul atas Vietnam dari sisi apapun di level Asia. Baginya, level Vietnam masih belum bisa menyamai timnas Indonesia, yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan, sementara tim Vietnam baru memulai kembali dengan pelatih baru Kim Sang-sik. Jadi, kami memerlukan waktu, kata Duan Minh Xuong dikutip dari Dantri. Dan intinya, dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, benar-benar membuat Vietnam ini semakin ketinggalan jauh dari Indonesia. Bahkan mereka kini bukan lagi tandingan timnas Indonesia, dan hal itu terbukti saat mereka selalu kalah baik dari tim senior maupun kelompok umur. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.